Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan mengenai persamaan diferensial biasa. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai pengantarnya. Jadi, bagaimana persoalan-persoalan persamaan diferensial itu memang ternyata muncul atau banyak muncul dalam persoalan baik sains maupun teknik. Dan sudah saya berikan beberapa contoh kasusnya. Masih banyak sebenarnya contoh kasus terkait dengan persoalan-persoalan persamaan diferensial. Selain pendinginan Newton, kemudian masalah ayunan, kemudian juga masalah suspensi kendaraan misalnya, itu juga melibatkan persamaan diferensial. Nah, kali ini kita akan lihat notasi dan definisinya. Persamaan diferensial biasa atau kita singkat PDB ini adalah persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan dari fungsi, dan dari persamaan diferensial tersebut kita hendak mencari solusinya. Dan PDB sendiri boleh jadi memang melibatkan fungsinya itu sendiri dan konstanta. Nah, istilah PDB sendiri atau persamaan diferensial biasa, ada kata biasa di situ. Ini mengacu pada turunan fungsi satu perubah. Nah, ketika persamaan diferensial melibatkan turunan fungsi dari dua perubah atau lebih, maka istilahnya menjadi persamaan diferensial parsial. Tentu saja kalian pernah belajar turunan parsial, ya. Turunan parsial ditutup fungsi dua perubah atau lebih. Nah, secara umum bentuk dari persamaan diferensial ini kita tuliskan dny dt pangkat n plus dn-1y dt pangkat n-1 dan seterusnya, ditambah fungsi itu sendiri. Ini boleh jadi fungsinya fungsi konstan juga boleh, ya, sama dengan 0. Nah, dalam hal ini n-nya adalah orde. Jadi orde dari persamaan diferensial itu adalah turunan tertinggi yang terlibat. Sebagai contoh, misalkan kalau kita lihat di sini, saya sudah tuliskan dy dt sama dengan 5t kuadrat. Ini adalah turunan pertama. Karena hanya melibatkan turunan pertama, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari ini, maka ini persamaan diferensial orde ke-1. Contoh berikutnya misalkan ini d2y dt kuadrat plus 3y sama dengan 0. Ini melibatkan turunan orde ke-2, turunan kedua. Maka ini adalah persamaan diferensial orde ke-2. Dan yang ketiga, di sini terlibat turunan ketiga, turunan kedua, maupun turunan pertama. Nah, maka kita tinggal melihat yang paling tinggi saja, turunan ketiga. Maka ini adalah persamaan diferensial orde ke-3. Oke, itu mengenai orde dari persamaan diferensial, tergantung dari turunan keberapa yang paling tinggi yang terlibat pada persamaan diferensial tersebut. Nah, kemudian terkait dengan persamaan diferensial juga ini dibedakan berdasarkan homogenitasnya, kehomogenannya. Ada persamaan diferensial homogen, ada persamaan diferensial non homogen. Nah, perbedaannya terletak di ruas kanan. Jadi kalau misalkan ini, seluruh variabel yang melibatkan variabel terikat melibatkan Y, kalau kemudian kita bisa simpan seluruhnya di ruas kiri, dan ternyata di ruas kanan dari persamaan tersebut adalah 0, maka PDB tersebut kita sebut PDB homogen. Sementara kalau seandainya di ruas kiri sudah seluruh variabel terikatnya ada di ruas kiri, sementara di ruas kanannya masih menyisakan variabel bebas atau juga konstanta, maka PDB tersebut disebut dengan PDB non homogen. Sebagai contoh,
DY dt plus 2Y sama dengan 0. Perhatikan bahwa variabel terikatnya di sini adalah Y kan ya. Y adalah variabel terikat. Sementara T adalah variabel bebas. Seluruh variabel terikat sudah berada di ruas kiri dan ruas kanannya 0. Maka ini disebut dengan PDB homogen. Yang kedua misalnya ada persamaan diferensial biasa atau PDB DY dt plus 5Y min 10 sama dengan 0. Nah, apakah ini merupakan PDB yang homogen atau non homogen? Kita tinggal perhatikan. Meskipun di ruas kanan ini sudah 0, kita mesti hati-hati ya. Karena harus memisahkan variabel terikat dan variabel bebas atau konstanta. Di ruas kiri, ini seluruh variabel terikatnya Y sudah berada di ruas kiri. Tapi masih ada konstanta. Sehingga masih bisa kita tuliskan DY dt plus 5Y. Seluruhnya ada di ruas kiri. Di ruas kanan, jadi 10-nya pindah ke kanan, masih ada 10. Jadi bukan 0 di ruas kanannya. Seluruh variabel terikat ada di kiri, di sini bukan 0. Maka jelas ini merupakan PDB non homogen. Yang ketiga, misal contoh yang lain, D2Y dt kuadrat plus 3T sama dengan 0. Kembali kita cek di sini ya. Di ruas kiri, selain ada variabel terikat, ada variabel bebas. Jadi, kalau kita pisah variabel terikat dan variabel bebasnya, kita akan dapatkan D2Y dt kuadrat sama dengan min 3T. Nah, jadi ketika seluruh ruas kiri sudah variabel terikat saja, sementara di ruas kanan masih menyisakan variabel bebas, maka ini juga termasuk non homogen. Jadi mudah mengenalinya, tinggal kita buat seluruh ruas kiri hanya mengandung variabel terikat, sisanya variabel bebas atau konstanta kita simpan di ruas kanan. Ketika variabel dan konstanta di ruas kanannya tidak ada atau 0, maka dikatakan homogen. Tapi ketika ada, maka non homogen. Berikutnya terkait dengan PDB, ada PDB linear dan non linear. Jadi ada kaitannya dengan linearitas dari PDB. PDB dikatakan linear itu jika variabel terikatnya tidak melibatkan pangkat selain 1. Nah, sebaliknya tentu saja apa? Non-linear ya, PDB non-linear itu jika variabel terikatnya berpangkat lebih dari 1 ya, atau berpangkat tidak sama dengan 1. Jadi beginilah sebagai contoh.
Misalkan kita punya persamaan dy dt min 3y sama dengan 0. Perhatikan baik turunannya maupun y-nya ini pangkat 1. Jadi ini adalah PDB linear. Atau misalkan t kuadrat dy dt plus 5t y plus 2 sama dengan 0 misalnya. Nah, perhatikan di sini yang kita perhatikan adalah variabel terikatnya y, baik turunannya maupun fungsinya itu sendiri ya. Ini pangkatnya hanya 1, berarti ini adalah linear. Ini juga linear. Kemudian misalkan dy dt pangkat 2 plus 2y sama dengan 0. Nah, di sini hati-hati. Meskipun y-nya ini pangkat 1, tapi dy dt-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Dan pangkat 2 bukan linear. Ya. Ini adalah non linear. Yang keempat, misalnya bagaimana kalau y dy dt plus 2t sama dengan 5 misalnya. Apakah linear atau non linear? Nah, kita harus lihat ya bahwa dy dt-nya dikalikan dengan apa? Y. Ini kita bisa ubah bentuk jadi begini. dy dt plus, berarti kan kalau kita bagi ya jadi apa ini? 2 kali t per apa? Y sama dengan 5 per y kan ya? 5 per y. Atau kalau kita pindahkan ke ruas kiri, semuanya jadi dy dt plus 2 t per y dikurangi 5 per y sama dengan 0. Atau bisa kita tulis juga dy dt tambah 2 kali t min 5 dalam kurung kali seper y kan ya? Kali seper y sama dengan 0. Oke, meskipun dy dt-nya di pangkat 1, tetapi y-nya bukan pangkat 1. Ini kan seper y sama dengan apa? Y pangkat min 1. Jadi jelas ini non linear. Salah satu dari sifat linearitas, jadi kalau ada PDB linear ya, misal Y1 GT dan Y2 HT, ini adalah solusi dari PDB tersebut, maka superposisi dari keduanya, yakni misalkan A kali Y1 ditambah dengan B dikali Y2, juga merupakan solusi. Ini dikatakan superposisi linear sebutnya ya. Jadi superposisi linear dengan A dan B adalah konstanta. Jadi A dan B konstanta. Jadi kalau Y1 solusi dari PDB, Y2 juga solusi, maka Y1 A kali Y1 plus B kali Y2 adalah solusi juga. Sebagai contoh, misalnya kita punya persamaan diferensial D2Y dt kuadrat plus omega kuadrat Y sama dengan 0. Perhatikan bahwa
variabel terikatnya Y, ini pangkat 1, kemudian turunan juga pangkat 1. Turunan keduanya pangkat 1. Jadi ini adalah PDB linear. Solusi dari persamaan ini diantaranya adalah salah satunya Y1, yakni A sin omega T. Dan bisa juga solusinya adalah A cos, atau jangan sabar, misalkan B cos omega T. Nah, untuk membuktikan bahwa A sin omega T adalah solusi dan B cos omega T solusi, kita coba cek saja dulu ya. Kalau kita cek, caranya bagaimana? Y1 sama dengan A sin omega T. Maka turunannya apa? Turunan dari Y1 terhadap T. Turunan sini adalah apa? Cos ya. Pindah ke sin omega ini berarti A dikalikan dengan omega dikali dengan cos omega T. Maka berikutnya turunan keduanya, dy1 dt kuadrat berarti turunan dari cos. Turunan dari cos adalah min sin. Pindah lagi ke depan omeganya, min A omega kuadrat sin omega T. Kita ganti Y-nya dengan Y1, maka kita lihat D2Y1 dt kuadrat plus omega kuadrat Y1 betulkah sama dengan 0? Kita cek, masukkan sini. Min A omega kuadrat sin omega T ditambah omega kuadrat kan ya? Omega kuadrat kali apa? Kali Y1. Y1-nya mana? A sin omega T kan ya? A sin omega T. Min A omega kuadrat sin omega T ditambah omega kuadrat A sin omega T, kan? Yang sama kan ya? Berarti sama dengan 0. Dengan demikian, A sin omega T merupakan solusi dari persamaan diferensial ini. Demikian pula Y2, B cos omega T juga merupakan solusi. Coba cek saja lagi ya. Jadi Y2 sama dengan B dikali dengan cos omega T. Turunannya dy2 dt. Turunan cos adalah apa? Min sin kan ya? Jadi min omeganya pindah ke depan jadi B omega sin omega T. Turunkan lagi sekali lagi d2y2 dt kuadrat berarti sama dengan turunan sin apa? Cos kan ya? Omeganya pindah ke depan jadi min B omeganya kali omega jadi omega kuadrat kali cos omega T. Kembali kita cari d2y2 dt kuadrat ditambah dengan omega kuadrat y berarti sama dengan ini kan berarti kan ya min B omega kuadrat cos omega T ditambah omega kuadrat kali Y2 ya, ini Y2 kali B dikalikan dengan cos omega T. Ini jelas juga sama dengan apa? 0. Ya, jadi Y1 solusi dari ini, Y2 cos yang ini juga solusi dari ini. Nah, pertanyaan betulkah superposisi linear juga akan merupakan solusi dari ini? Ya, tinggal kita coba masukkan ini ya. Di Y sama dengan A kali Y1 ditambah dengan B dikalikan dengan Y2. Y1-nya tadi kan ini hanya A dikali A sin omega T ditambah B-nya adalah Y2-nya adalah ini kan ya B dikalikan dengan cos omega T. Sama seperti ini kita dapatkan turunannya dy dt berarti turunan sin AA omega cos omega T kan ya, turunan cos minus ya, min sin jadi minus omega nya pindah B kali B dikali omega kali sin omega T. Lalu turunan keduanya d2y dt kuadrat sama dengan turunan keduanya apa ini? Turunan cos min sin ya, jadi min AA omega nya pindah lagi
omega kuadrat sin omega T turunan sin cos. Jadi ini B dikali omega kuadrat cos omega T. Sehingga coba kita cek D2Y dt kuadrat ditambah omega kuadrat Y. Berarti yang ini kan ya? Min AA omega kuadrat sin omega T min B omega kuadrat cos omega T. Berikutnya ditambah apa? Ini kan ya? Omega kuadrat dikali Y nya sendiri kan ya? Nah, jadi berarti omega kuadratnya dikalikan dengan AA sin omega T dengan kuadrat kali AA kali sin omega T. Berikutnya plus, gitu kan ya? Plus omega kuadrat lagi kali B cos omega T. Perhatikan bahwa minus ini dengan ini kan hilang, jadi 0 kan ya? Lalu yang ini minus B omega cos omega kuadrat cos omega T dengan ini juga hilang, sehingga ini hasilnya 0. Jadi kalau Y1 dan Y2 adalah solusi dari PDB linear, maka A dikali Y1 plus B dikali Y2 juga akan merupakan solusi. Berikutnya ada masalah nilai awal dan masalah syarat batas. Jadi dalam persamaan diferensial biasa dalam PDB, nanti kita akan mengenal ada yang disebut dengan masalah nilai awal dan ada masalah nilai batas. Nah, ini terkait dengan, kalau terkait dengan waktu itu masalahnya adalah masalah nilai awal, tetapi kalau terkait dengan ruang, dimensi ruang, maka nanti terkait dengan masalah syarat batas. Sebagai contoh, misalnya kita punya ungkapan dy dt plus 2y sama dengan 0 dengan y0 sama dengan 1. Karena ini merupakan turunan terhadap waktu kan ya, maka ini disebut sebagai nilai awal. Tapi kalau misalkan D2X D2Y dx kuadrat plus dy dx plus 5x sama dengan 0 misalnya, maka ini turunannya terhadap dimensi ruang atau panjang dalam hal ini ya. Maka bisa diketahui dua, misalkan Y pada saat A sama dengan 0 dan Y pada saat B sama dengan misalkan 5. Ini yakni Y pada saat X sama dengan A, ini adalah Y pada saat X sama dengan B. Nah, ini disebut dengan masalah syarat batas. Oke, jadi kita sudah perkenalkan apa itu orde, kemudian homogen, non homogen, homogenitas dari PDB, linear, non linear dari PDB, dan masalah nilai awal, mana yang disebut dengan nilai awal, mana yang disebut dengan syarat batas. Baik, video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Nanti pada video berikutnya kita akan lihat bagaimana cara memecahkan persoalan PDB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.